VN yuk, VN. Kalau mau VN dengan saya aja. Ya, kalau tidak salah Anda ini Yahudi rohani kan? Silahkan, mau bahas apa? Sekarang kan sama seperti teman-teman muslim yang lainnya kan, tanya tentang terjemahannya kan, konteksnya ini kan kita melihat terjemahannya gitu loh. Terjemahannya di situ dengan jelas tertulis terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kalau secara bahasa Indonesia terkemuka itu gimana, bro? Gitu loh. Kalau memang Musa itu sama, kenapa terjemahan untuk Musa tidak seperti itu? Gitu loh. Ini yang salah terjemahan atau gimana? Gitu loh. Saya sih membaca secara akidah Indonesia aja, terjemahannya terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, sekarang terkemuka di dunia di akhirat itu manusia yang seperti apa? Itu sih pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia di atas muka bumi, baik manusia pertama, manusia tanpa ayah, manusia tanpa ibu, manusia tanpa ayah dan ibu. Dialah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, sekarang kalau misalnya saudara saya yang mengaku sebagai Yahudi rohani, kalau Yesus itu atau Nabi Isa disebut sebagai seorang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, apakah kedudukannya berubah menjadi Tuhan atau menjadi pencipta alam semesta, atau dia tetap saja manusia? Silakan. Woi, Zulkifli Abbas. Selamat sore, selamat petang, bro. Ini kondisi di mana? Di Makassar atau di mana nih? Kemarin itu saya diskusi di grup lain, suaranya mirip Anda. Apakah itu Anda atau orang lain? Nomornya soalnya nomor Malaysia, tapi suaranya mirip. Soalnya kemarin saya ke Makassar, telepon Bro Handi, tapi ternyata Bro Handi nggak ada di situ. Saya kira Bro Handi ada di Klebes, Makassar. Saya di Makassar, kawan, dan tidak pernah menggunakan nomor Malaysia, tetap menggunakan nomor yang ini. Sekarang gini, saya kan tanya tentang terjemahannya gitu. Isa Al-Masih, putra Maryam yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, kira-kira jika Isa itu manusia biasa, ya seperti kamu dan aku, kira-kira manusia yang seperti apa yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu? Kita nggak usah bahas tentang apakah Isa itu Tuhan atau bukan. Itu. Ini persoalannya di situ. Mengapa diterjemahkan menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat? Kira-kira orang yang seperti apa Isa itu? Oh, itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi kemudian kenapa Nabi Isa alaihissalam itu disebut terkemuka di dunia? Itu karena beliau adalah seorang nabi yang dilahirkan tanpa ayah. Makanya dia terkemuka di dunia. Oke, satu-satunya nabi yang kemudian diberi sebuah kitab pengajaran, hikmat, dan memiliki kaum yang dicipta tanpa ayah adalah beliau. Itu sehingga dia terkemuka di dunia. Lalu kenapa kemudian dia disebut sebagai terkemuka di akhirat? Nah, Nabi Isa disebut sebagai terkemuka di akhirat itu oleh karena satu-satunya nabi yang kelak akan ditanyai oleh Allah. Dalam arti kata,
satu-satunya nabi yang kelak akan dihakimi oleh Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga dia mengatakan bahwa ani abudullah, sembahlah Allah. Jadi dia itu tidak pernah mengajarkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah. Dia membela diri ya ketika ditanyai oleh Allah kelak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa jawabannya? Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ini sesuai dengan apa yang Yesus jelaskan, sesuai hasil investigasi yang ada di kitab Anda. Aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu tertera di kitab Anda, Yohanes 12 ayat 49. Ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Jadi jelas sekali bahwa dikatakan terkemuka karena Isa itu kelak akan dihakimi oleh Allah. Banyak orang yang menyembah dia, maka dia ditanya oleh Allah. Maka dia menjawab, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Jadi tidak ada yang istimewa di situ. Malah kalau Anda menggunakan terjemahan Al-Quran, harusnya Anda mengambil juga apa yang tertuang di dalam surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Udah selesai. Ambil itu. Ya, sehingga orang-orang tidak lagi menyembah kepada Yesus karena dia hanya hamba Allah. Demikian sementara. Kalau dari penjelasan Anda, saya hormati, ya. Tetapi penjelasannya itu nggak pas. Di hati saya itu tidak pas, gitu loh, Bro Zulkifli. Gitu. Karena jika memang itu tidak berarti apa-apa, mengapa hanya Nabi Isa Al-Masih yang diberikan julukan seperti itu? Kalau terjemahannya tidak seperti itu, mungkin kita nggak ada masalah gitu loh. Nah, Bro Yuda juga mengatakan bahwa Musa juga dikatakan seperti itu. Tetapi ternyata terjemahan Indonesianya tidak seperti itu. Tapi kenapa di dalam Isa itu dikatakan dia terkemuka? Bro, namanya terkemuka itu semuanya itu nomor 1, nggak ada nomor 2. Pasti nomor 1 namanya saja terkemuka. Jika dia terkemuka di bumi dan terkemuka di akhirat, kira-kira orang yang seperti apa? Kok terkemuka di akhirat karena dia dihakimi oleh Allah? Kok kayaknya nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Tapi sekarang gini aja deh. Kira-kira kalau Isa itu dihakimi oleh Allah, lah kalian dihakimi oleh siapa? Dan Isa terkemuka di dunia karena dia orang yang lahir tanpa ayah, gitu. Lah Adam kenapa tidak dikatakan terkemuka di bumi? Tidak dikatakan terkemuka di bumi. Kan Adam juga tidak tidak punya ayah dan ibu, gitu. Perkataan terkemuka di dunia dan di akhirat ini bukan biasa saja, ini luar biasa, bro. Orang yang memiliki makna ini, waduh, luar biasa loh. Ini loh. Dan Isa itu adalah kalimatullah, ya. Kalau di dalam Bible katakan dia adalah firman Tuhan. Ya betul, apa yang dikatakan oleh Yeshua atau Yesus itu, ya itulah yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Bapa kepada Yesus. Seperti itu. Dan makna terkemuka di bumi dan di dunia dan di akhirat ini tidak sembarangan. Jika memang itu tidak bermakna yang luar biasa, lalu mengapa yang lainnya tidak diterjemahkan seperti itu? Coba, tolong dijelaskan. Ya, Anda tidak memahami itu karena Anda bukan Muslim dan Anda tidak paham Al-Quran. Ini kan Anda mengambil hanya dari sisi terjemah.
Tapi nggak apa-apa, ya itu proses belajar ya. Semoga ke depan Anda itu bisa tercerahkan dan bisa mendapatkan hidayah. Kalau kemudian Nabi Isa disebutkan terkemuka di dunia dan di akhirat, lantas kemudian Anda kenapa Adam tidak? Dia kan tidak dicipta dari ayah dan ibu. Betul. Alasannya karena Adam itu tidak dituhankan. Dia seorang nabi, tapi tidak dituhankan. Berbeda dengan Isa alaihi salam. Dia dituhankan oleh miliaran manusia. Makanya saya katakan terkemukanya di dunia itu kayak mana, terkemukanya di akhirat itu kayak mana. Ya. Yang lucu di sini loh. Ketika kemudian ada orang yang terkemuka, kemudian di dunia dan di akhirat, lalu kemudian Anda katakan, oh ini orang luar biasa. Nah emang, Nabi Isa itu memang luar biasa. Memang luar biasa. Kami mengimani beliau adalah Nabiullah. Kami mengimani beliau adalah Rasulullah. Dia adalah hamba Allah. Diberi tugas untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Sayangnya dituhankan oleh orang-orang pemikir lemah. Tidak ada yang istimewa di situ ketika Anda mengait-ngaitkan bahwa dia harus terkemuka. Loh, nabi yang lain juga bergelar wajihah kok. Ya, terhormat, punya kedudukan ya sama seperti Yesus. Jika kemudian dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi Anda harus memahami bahwa ini pernyataan malaikat kepada seorang wanita untuk menyatakan seorang manusia yang akan lahir melalui rahimnya. Tidak seperti Adam. Adam tidak dilahirkan. Ini perkataan Allah kepada, perkataan malaikat kepada Ibunda Maryam. Iz qalatil malaikatu ya Maryam. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan malaikat kepada Siti Maryam, ibunda Yesus. Sungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang manusia yang diciptakan. Nah, ini sudah luar biasa ini. Jadi kalau ada kemudian manusia yang menyembah Yesus, itu luar biasa. Dengan kalimat yang datang daripadanya, itu sudah sangat jelas. Dengan kalimatullah atau kalimatuhu, itu sudah sangat jelas bahwa Yesus itu, Isa itu adalah ciptaan yang berasal dari Allah. Bahkan dinamai oleh Allah, Al-Masih Isa putra Maryam. Justru nama orang tuanya juga dibawa. Jadi adalah suatu kelemahan yang sangat luar biasa ketika sosok yang sudah kompleks sebagai ciptaan Allah itu kemudian dituhankan. Nah, dikatakan seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, tadi saya sudah menjelaskan. Kenapa dikatakan terkemuka? Kenapa yang lain tidak dikatakan terkemuka? Karena dia satu-satunya nabi yang dituhankan. Yang lain tidak ada nabi yang dituhankan oleh manusia. Hanya dia. Lalu ada kalimat Allah termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti Isa itu sama seperti orang-orang yang mendapatkan predikat didekatkan kepada Allah. Wa minal muqarrabin. Tidak masalah di situ. Kami umat Islam itu tidak ada sesuatu yang luar biasa di sana. Biasa aja pun, hanya kalian yang memang pada dasarnya sudah menyembah manusia yang kemudian terkaget dengan kalimat itu. Kami umat Islam biasa aja. Tidak ada masalah dengan itu. Ya, karena kenapa? Kami umat Islam memahami, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Oh, Nabi Isa berkata, ternyata dia itu adalah hamba Allah. Udah selesai. Datang lagi kitab kamu yang menerangkan bahwa Yesus memang menghambakan diri, ya udah final. Mengais-ngais kata wajihah di dalam Al-Quran, ya derita Anda. Ya, telat berarti. Ya, belajar lagi. Oke, mungkin kalau Anda mengatakan kita lihat terjemahannya, iya, saya lihat terjemahannya. Anda pun juga lihat terjemahan Indonesianya kan? Anda ayat-ayat yang sering kali Anda kutip, itu pun dari terjemahan Indonesia. Ya kan? Nah, saya juga melihat dari terjemahan Indonesianya bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah terkemuka di bumi, di dunia dan di akhirat. Gitu. Nah, dan alasan Anda ini menurut saya agak unik ya.
agak unik. Karena kenapa? Anda mengatakan bahwa alasan mengapa Isa Al-Masih itu disebut yang terkemuka di dunia dan akhirat karena Isa itu dituhankan loh. ini agak aneh buat saya gitu. Kalau lihat di dalam terjemahan, hanya terjemahan LAI saja yang menyebut Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus. Bahkan makna Tuhan Yesus Tuhan di dalam terjemahan LAI itu bermakna Tuhan loh sebenarnya. Bukan Tuhan seperti Bapa, bukan. Kalau kita lihat dalam terjemahan Jawa, itu Gusti Yesus, Gusti atau Lord atau Tuhan. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris juga Lord Jesus. Kalau kita lihat di dalam Yunani, Kurios, Yesus Kurios. Kalau kita lihat di dalam terma Ibrani, Adon Yeshua Masya. Nah, kalau kamu pakai alasan seperti itu kan agak aneh gitu loh. Apakah kitabmu itu menjawab terjemahan LAI yang menyebut bahwa Yesus itu Tuhan? Ayo, gimana tuh? Kan tidak nyambung. Sedangkan terjemahan LAI itu adanya kapan? Sekeras itukah terjemahan Indonesia? Ya, sekeras itukah kitabmu sampai menyangkal terjemahan LAI? Kan itu. Ya kan? Nah, terus kamu mengatakan itu perkataan malaikat kepada. Nah, emang perkataan malaikat bukan perkataan Allah. Kalau di dalam kitabmu itu perkataannya Jibril atau perkataannya Allah? Kan agak unik saja sih penjelasan kamu. Nah, disinilah ya gunanya akal sehat di dalam mengkaji setiap kajian yang berbasis agama. Saya mengatakan di awal, kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena banyak orang yang menuhankan, menyembah, mempertuhan. Dan Anda tidak bisa menutup mata itu. Saya yakin Anda pun dulunya, nanti setelah tahu, oh ternyata menyembah Yesus itu salah, barulah kemudian sekarang Anda mengaku sebagai Yahudi rohani. Kan gitu. Nah, saya katakan kepada Anda memahami Al-Quran kata wajihah itu dengan terjemah. Anda kemudian mengembalikan perkataan itu, bahwa saya juga menggunakan terjemah. Betul. Saya menggunakan terjemah bukan untuk mengkritisin Quran. Dan bukan hanya terjemah satu-satunya disiplin ilmu yang saya gunakan di dalam memahami ayat Al-Quran. Berbeda dengan Anda. Hanya terjemah. Lalu kemudian Anda pahamkan terjemah itu berdasarkan pemahaman pribadi Anda yang tidak berdasar terhadap disiplin ilmu Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia dan di akhirat. Iman umat Islam kemudian tidak bergeming untuk kemudian merubah posisi Isa sebagai nabi atau sebagai rasul. Tidak bergeser dari situ poinnya. Kenapa kemudian sorotan Anda hanya tertuju kepada Isa alaihissalam? Karena Anda mungkin mantan penyembahnya. Dan pingin dan rindu menyembah dia lagi. Capek menjadi Yahudi rohani. Karena tidak memahami esensi daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam yang sesungguhnya. Nah, kenapa hanya Isa yang Anda soroti dalam Al-Quran? Kenapa nggak sorotin Nabi dan Rasul yang lain? Seperti Nabi Ibrahim misalnya. Satu-satunya manusia yang diberi gelar oleh Allah sebagai pemimpin. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kenapa Anda tidak jadikan beliau Ibrahim itu juga sebagai konsentrasi Anda di dalam bertanya? Kenapa hanya Isa? Karena Isa bagi sekali segolongan manusia itu adalah Tuhan. Sembahan. Dianggapnya pencipta yang nuzul berubah menjadi ciptaan. Nah, kalau misalnya Anda mengatakan saya ini unik. Karena mengatakan banyak orang yang menuhankan mengikuti terjemahan lembaga Alkitab Indonesia. Anda salah. Saya tidak melihat dari sananya. Yang saya lihat fakta, fenomena di lapangan. Orang-orang yang merasa pintar, yang merasa ada Tuhan pada diri mereka, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, justru menuhankan manusia yang tadinya bernama Isa alaihissalam. Lalu kemudian Anda sebut dengan sebutan Yesus.
Itu sehingga dikatakan terkemuka di akhirat. Satu-satunya nabi yang dihakimi dari sejak di dunia ditanyai oleh Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu makanya dia terkemuka. Tapi lucunya kemudian Anda konsentrasi di situ. Anda lupa bahwa Ibrahim jauh lebih hebat. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan dia dikatakan, dan sesungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Yesus nggak pernah dikasih gelar seperti itu. Yesus hanya diserahi tugas ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, kepada seluruh manusia dia adalah pemimpin. Ya, sejatinya kalau Anda ingin memperoleh hal yang positif terhadap gelar-gelar nabi di dalam Al-Qur'an, jadikan Abraham ini sebagai satu panutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah ditunjuk sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Tuh, belajar lagi kawan. Bro Yuda, saya tidak beranggapan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah. Gitu. Tapi yang saya tanya, keistimewaannya Isa itu apa? Kok bisa dia itu sampai dijuluki ya, sampai dikatakan di dalam kitabmu itu terkemuka di dunia dan akhirat. Itu loh, Bro. Gitu. Karena nabi-nabi yang lainnya itu tidak ada yang diterjemahkan seperti itu. Berarti kan harus ada nilai plusnya. Ini apa nilai plusnya gitu loh. Kalau soal apakah Yeshua itu adalah Tuhan atau Allah, ya jelas bukan gitu loh. Kan Yeshua Isa itu kan kalau di dalam kitabmu itu kan kalimatullah. Kan seperti itu. Kalau itu saya sudah paham. Yang beranggapan bahwa Isa itu adalah Allah, siapa? Saya tidak berbicara seperti itu. Tapi yang saya tanyakan adalah orang yang seperti apa Isa itu sehingga dia itu diterjemahkan sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu loh inti pertanyaan saya. Oke, sahabat Mitiyahu bin Sila, ini saya jawab ya, karena saya lihat Anda nggak VN lagi ya. Kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diberi gelar sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Sekali lagi saya katakan kepada sahabat, Anda konsentrasi di sana. Kenapa? Karena ya Anda, saya yakin, mantan penyembah Yesus yang kemudian sekarang Anda menjadi saksi Yehova atau apalah namanya ya, yang kemudian tidak lagi menyembah manusia bernama Yesus. Itu adalah satu kemajuan, mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah. Ada beberapa nabi di dalam Al-Quran yang diberi gelar ulul azmi ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang memiliki kedudukan sangat luar biasa di hadapan Allah, tapi statusnya tetap saja sebagai manusia ciptaan. Al-Quranul Karim di dalam surah As-Saf ayat 6 menerangkan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam. Kenapa senantiasa Nabi Isa alaihissalam itu ketika disebut namanya di dalam Al-Quran selalu ikut nama ibunya. Selalu diterangkan Isa putra Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Kenapa kemudian ketika menyebut Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebutkan ya, Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam selalu disebutkan bin Maryam, Ibnu Maryam. Kenapa? Karena Allah ingin menyampaikan bahwa Nabi Isa itu manusia. Jangan disembah, jangan dituhankan. Dia hanya utusanku, kata Allah. Maka diterangkan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam menyeru kepada Bani Israel. Bukan kepada Bani Bata, Bani Makassar, Bani Jawa, bukan.
tetapi kepada Bani Israel. Demikian juga di dalam kitab Anda, coba Anda baca dalam Matius 15 nomor 24. Hanya kepada Bani Israel. Bahkan dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini rasul Allah yang ditujukan, diperuntukkan spesial untuk kamu Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadai minat Taurah. Coba. Yang membenarkan kitab yang pernah diwahyukan ya, sebelum aku, yaitu Torah. Ini sisi kemuliaan dan ini sisi kenapa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka. Kedatangannya membenarkan kitab yang datang sebelum dia. Lalu dia terangkan apa lagi? Ketika dia mengatakan minat Torah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi dia bercerita tentang kitabullah sebelum dia datang dan memberitakan setelah dia datang. Apa itu? Sosok nabi, sosok rasul yang datang setelahnya yang bernama Muhammad. Inilah kenapa dia disebut terkemuka. Itu loh. Dia menceritakan tentang Torah, menceritakan tentang Injil, menceritakan juga tentang sosok Nabi yang sama seperti Musa, yang di mulutnya ditorehkan firman Allah. Nah ini yang perlu saudara pahami. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadzal sihrun mubin. Ini fakta, ini fenomena yang ada. Bahwa ketika Rasul Muhammad SAW datang dengan risalah kenabiannya, ditolak. Yang keluar dari mulutnya dibilang itu mantra. Ya, perlakuan Allah, mujizat Allah kepada beliau dibilangnya orang-orang pada masa itu ini adalah sihir. Itu fakta. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan terkemuka karena dia memberitakan hal itu. Nah, lalu kemudian saya kembali mengatakan kepada sahabat saya, Anda itu karena mantan penyembah Yesus, konsentrasinya hanya kata terkemuka itu. Anda lupa bahwa Yesus Isa juga menerangkan, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi mau setinggi apapun levelnya Yesus dalam Al-Quran, tetap aja dia hamba Allah. Bukan Tuhan, bukan pencipta alam semesta. Jadi kedudukannya kemudian ketika diterangkan di dalam Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat, itu posisinya sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau kemudian nabi yang lain tidak dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi faktanya Nabi Musa juga disebut terkemuka, terhormat. Nabi Ibrahim disebut sebagai manusia, pemimpin seluruh umat manusia. Jadi tidak ada masalah di situ. Ketika diterangkan wajihan fid dunya wal akhirah, itu tidak ada masalah. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia dan di akhirat, tidak ada masalah. Kami malah senang. Kami malah bahagia. Berarti iman kami itu sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena mengimani Yesus itu sebagai nabi, mengimani dia sebagai manusia. Wajihan fid dunya wal akhirah. Bukan orang yang terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia, bukan. Tapi dia adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin. Dan termasuk orang-orang yang dekat atau didekatkan ya di sisi Allah. Subhanallah. Jadi dalil ini semakin mengukuhkan umat Islam. Tidak ada celah kemudian mendudukkan Nabi Isa alaihissalam di atas daripada posisi manusia. Dia hanyalah manusia, dia hanya utusan Allah yang diberi kemuliaan berupa kenabian dan hikmat Injil. Itu jelas pengajaran Islam itu enggak lebih, enggak kurang. Ya, beliau Nabiullah Isa alaihissalam hanya sosok yang diutus oleh Allah sebagai orang yang diberi berkat kenabian. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Saya kira begitu sahabat. Ya, saran saya supaya sahabat belajar lagi dan tetap ingin belajar supaya bisa mendapatkan hidayah. Amin.